Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pancamiharja. Di sini saya akan membuka presentasi tentang pemahaman materi sesi 1, 3, 4, dan 9 pada mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Anggota saya terdiri dari 4 orang, yaitu Lutfi Maulana, saya sendiri, Salsabila, dan Sibkotalah. Saya akan membawakan materi tentang sesi ke-1, yaitu pendahuluan manajemen lintas budaya. Di manajemen lintas budaya ada globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses menuju lingkaran dunia. Globalisasi tidak hanya berrelasi dengan bidang ekonomi, tetapi juga di lingkungan politik, sosial, dan hubungan internasional. Menurut World Bank, globalisasi dapat dilihat dari peningkatan saling ketergantungan antara negara-negara seperti peningkatan integrasi perdagangan, penduduk, dan ide yang berada dalam satu pasar global. Globalisasi merupakan peluang bagi perusahaan yang mampu bersaing, namun juga akan menjadi tantangan bagi perusahaan atau negara yang belum memiliki daya saing. Perdagangan global menuntut seluruh stakeholder agar mampu bersaing tidak hanya terpaku pada keunggulan komparatif saja, tapi harus mengedepankan keunggulan kompetitif. Apa itu keunggulan komparatif? Yaitu adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep ini penting dalam menjelaskan perdagangan internasional dan spesialisasi dalam produksi. Dan apa itu keunggulan kompetitif? Keunggulan kompetitif merupakan sebuah nilai yang merupakan apa yang diminati oleh pembeli untuk membayar, dan nilai superior sumbernya berasal dari penawaran harga lebih rendah dari produk pesaing dengan pemanfaatan yang sama atau menghasilkan manfaat yang lebih baik. Adapun elemen-elemen di dalam perusahaan atau organisasi internasional sangatlah beraneka ragam karena sumber daya manusianya berasal dari berbagai macam negara, suku bangsa, adat istiadat, agama, dan watak. Manajemen lintas budaya sangat diperlukan dalam perusahaan atau organisasi internasional karena perbedaan latar belakang dari masing-masing komponen dan kelompok tersebut tentunya mempengaruhi sifat dan cara kerja dari kelompok tersebut. Disinilah peran manajemen sebagai alat komunikasi sehingga elemen-elemen tersebut dapat saling mengerti satu sama lain agar kinerja dari masing-masing elemen itu sendiri dapat tetap optimal. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana. Di sini saya akan membahas materi sesi 3 tentang status kepemimpinan dan organisasi. Definisi kepemimpinan. Menurut George Terry, kepemimpinan atau leadership ialah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk diarahkan mewujudkan tujuan organisasi. Di dalam kepemimpinan terdapat perilaku dan gaya kepemimpinan berdasarkan teorinya. Yang pertama ada teori karakter, yang kedua teori perilaku, ketiga teori kemungkinan, keempat teori jalur tujuan, dan kelima teori X dan Y. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori karakter. Teori ini merupakan karakter yang kecenderungannya menunjukkan jiwa pemimpin sehingga memunculkan karisma dan membedakannya dengan orang bukan jiwa pemimpin. Yang kedua, teori perilaku. Pada dasarnya, teori ini mencoba mengungkapkan hubungan antara karakteristik pemimpin dan keefektifan kinerja kelompok yang dipimpinnya. Yang ketiga, teori kemungkinan. Teori kemungkinan ialah teori kepemimpinan yang memasukkan faktor situasi dalam konsepnya. Jadi, setiap perusahaan pasti mempunyai kebutuhan gaya kepemimpinan yang berbeda. Gaya yang satu belum tentu cocok dengan gaya yang lain. Yang keempat, teori jalur tujuan. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu luas dapat menyesuaikan dengan setiap situasi yang berbeda. Pemimpin dapat memunculkan gaya direktif, partisipatif, suportif, atau tes orient tergantung situasi karyawan tersebut. Yang terakhir ada teori X dan Y. Teori X dan Y ialah salah satu teori motivasi yang diperkenalkan oleh Douglas MC untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang dipakai oleh seorang pemimpin yang dilihat dari pandangannya terhadap karyawan. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang materi sesi 4, yaitu tentang pola pikir atau mindset.
Pola pikir atau mindset adalah seperangkat keyakinan yang membentuk cara seseorang memahami dunia dan diri sendiri. Pola pikir seseorang lah yang memainkan peran penting dalam menentukan pencapaian dan kesuksesan. Kemudian ada jenis pola pikir. Jenis pola pikir ada dua. Yang pertama pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Seseorang akan percaya bahwa kemampuannya adalah sifat yang tetap dan karena itu tidak dapat diubah. Itu yang disebut dengan pola pikir. Kemudian seseorang mungkin juga percaya bahwa bakat dan kecerdasan seseorang sendiri yang mengarah pada kesuksesan dan usaha tidak diperlukan. Kemudian yang kedua adalah pola pikir berkembang. Seseorang yang akan percaya bahwa bakat dan kemampuan yang dimiliki seseorang itu dapat dikembangkan dari waktu ke waktu melalui usaha dan ketekunan. Namun, mereka percaya bahwa setiap orang bisa menjadi lebih pintar atau lebih berbakat jika mereka berusaha. Kemudian ada dampak pola pikir. Seseorang yang memiliki pola pikir berkembang, mereka cenderung memiliki rasa keinginan untuk belajar dan keinginan untuk bekerja keras dan menemukan hal-hal baru. Di sisi lain, mereka yang memiliki pola pikir tetap lebih cenderung menyerah dalam menghadapi situasi yang menantang. Juga mereka yang memiliki pola pikir tetap selalu mencari validasi untuk membuktikan nilai mereka tidak hanya baik bagi orang lain, tetapi juga bagi diri mereka sendiri. Orang yang memiliki pola pikir tetap lebih cenderung nyaman di zona nyaman. Kemudian ada kebudayaan mempengaruhi pola pikir. Berbicara mengenai kepribadian dan kebudayaan tidak terlepas dari hubungan antara masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan merupakan perwujudan atau abstraksi perilaku manusia. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya. Karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam seorang individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan lain-lain. Kepribadian sebenarnya merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi suatu individu baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada teori adaptasi. Diperkenalkan oleh Eko pada tahun 2011. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri individu terhadap lingkungan serta kehidupan sosial. Kemudian ada menurut Sugiono, adaptasi adalah pola atau rangkaian dari unsur-unsur yang sudah menetap dan mengenai suatu gejala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adaptasi merupakan proses dari perubahan dan berakibat terhadap individu dalam suatu kelompok sosial sehingga individu tersebut dapat hidup dan memiliki peran yang lebih baik dalam kehidupan sosial. Teori interaksi simbolis adalah teori interaksi individu dengan menggunakan simbol-simbol atau cara-cara mempresentasikan diri dalam berkomunikasi dengan sesama. Oleh karena itu, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan yang lain. Simbiosis mutualisme atau karena manusia tanpa berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang lain tidak dapat melakukan apa-apa. Di sini kuncinya ada komunikasi. Kunci yang pertama yaitu komunikasi. Kemudian ada culture shock atau gegar budaya. Culture shock atau gegar budaya dapat diartikan yakni keterbukaan budaya yang ditimbulkan oleh rasa gelisah yang diakibatkan oleh hilangnya semua tanda dan simbol yang biasa kita hadapi dalam hubungan sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang gegar budaya, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya yaitu salah satunya adalah pengaruh interpersonal dalam diri individu. Kemudian salah satu faktor dari eksternal adalah adanya variasi antar budaya yang berbeda serta manifestasi yang meliputi prasangka dan intimidasi. Kemudian ada budaya, kognisi, dan tindakan manajerial. Untuk manajerial sendiri, manajemen membutuhkan pemahaman tentang apa yang ada di balik tindakan. Lebih khusus lagi, membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana pikiran kita fungsi, bagaimana pikiran orang lain berfungsi, dan bagaimana kita berhubungan pola mental kita dengan pola lain dalam konteks organisasi. Kemudian ada budaya dan kognisi, yakni dapat dilihat dan dipahami dalam hal hubungan interaktif antara pikiran dan tindakan di mana proses berpikir ditentukan budaya. Dan budaya sendiri yang mempengaruhi perilaku kita, yang pada gilirannya sering memperkuat atau menantang pikiran dan keyakinan kita.
Kemudian yang terakhir adalah kebudayaan dan kognisi saling mempengaruhi baik melalui waktu dan kontak dengan orang lain. Dan keduanya akhirnya mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan. Pada materi sesi 9 yaitu identitas sosial. Identitas sosial adalah keterkaitan, keterlibatan, peduli, dan rasa bangga yang bersumber dari pengetahuan seseorang tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial sehingga timbul rasa kebersamaan, signifikansi nilai, dan emosional dari keanggotaan tersebut yang membedakan dengan kelompok yang lainnya. Identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya selama berada dalam kelompok sosial tertentu dengan disertai internalisasi nilai-nilai, emosi, partisipasi, rasa peduli, dan bangga sebagai anggota kelompok tersebut. Selanjutnya, terdapat fungsi serta karakteristik identitas sosial. Fungsi identitas sosial seseorang maupun kelompok untuk membantu menentukan jati diri dan rasa percaya diri yang lebih tinggi, efisien, serta lebih efektif. Selanjutnya, sifat atau karakteristik identitas sosial dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identitas individual dan kolektif berkembang secara sistematis dan berkembang atas keterlibatan satu sama lain. Yang kedua, identitas individu dan kolektif merupakan produk interaksional eksternal yang diidentifikasikan oleh orang lain sebagai identifikasi internal. Yang ketiga, proses terjadinya identitas dihasilkan baik dalam wacana narasi, retorika, dan representasi dalam materi, seringkali bersifat sangat praktis yang merupakan konsekuensi dari penetapan identitas. Selanjutnya ada dimensi identitas sosial. Yang pertama, persepsi dalam konteks antar kelompok, daya tarik in-group, keyakinan saling terkait, serta depersonalisasi. Selanjutnya ada komponen dalam identitas sosial terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama komponen kognitif, yang kedua komponen evaluatif, dan yang ketiga komponen emosional. Selanjutnya motivasi melakukan identitas sosial dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama self-enhancement and positive distinctiveness, yaitu keyakinan bahwa kelompok kita lebih baik dibandingkan kelompok mereka. Dengan adanya identifikasi kelompok, harga diri pun akan mengalami peningkatan. Yang kedua ada uncertainty reduction, yaitu berhubungan dengan kategorisasi sosial. Individu berusaha mengurangi ketidakpastian subjektif mengenai dunia sosial dan posisi mereka dalam dunia sosial. Yang ketiga ada optimal distinctiveness, merupakan penyeimbangan dua motif yang saling berkonflik sebagai anggota kelompok atau sebagai individu dalam meraih optimal. Selanjutnya dalam identitas sosial terdapat kebutuhan. Kebutuhan ini adalah kekurangan mendasar yang dialami oleh individu pada suatu hal tertentu pada waktu tertentu. Kekurangannya berupa fisiologis seperti kebutuhan akan makanan, psikologis yaitu untuk relaksasi diri, atau sosiologis kebutuhan asosiasi dan pengakuan. Dalam homeostatis atau menggambarkan organisme dalam keseimbangan fisiologis dipertahankan oleh fungsi terkoordinasi brain sensei. Kebutuhan merupakan sumber efisiensi yang membuat perilaku individu menjadi tidak seimbang.